Kembali di Kompas Petang bersama saya Astuti Bisono, Saudara. Saat pandemi COVID-19 masih terjadi, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo digantikan oleh Kepala Staf Umum TNI Letjen Ganip Warsito. Doni diganti karena memasuki masa pensiun dari Dinas TNI pada 1 Juni mendatang. Demi Allah saya bersumpah. Upacara pelantikan ini digelar di Istana Negara secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Seiring dengan pergantian ini, Ganip Warsito juga akan menjabat sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menggantikan Doni Monardo. Ini sesuai dengan peraturan Presiden tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sejumlah pejabat hadir dalam pelantikan. Seremoni ucapan selamat kepada Kepala BNPB yang baru dibatasi. Terpantau hanya Presiden dan Wakil Presiden dalam seremoni itu. Serah terima jabatan Kepala BNPB juga langsung digelar. Doni Monardo menyatakan terima kasihnya atas dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Doni menjabat sebagai Kepala BNPB sejak awal Januari 2019. Memasuki usianya yang ke-58 tahun, mantan Danjen Kopassus itu memasuki masa pensiun dari TNI. Kita bahas lebih dalam soal pergantian Kepala BNPB ini bersama dengan pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi. Selamat sore, Mas Fahmi. Selamat sore. Mas Fahmi, ini Pak Doni masuk masa pensiun diganti dengan Pak Ganip Warsito. Beda angkatannya cuma 1 tahun. Anda melihat sosok Pak Ganip ini seperti apa? Yang artinya ini tidak akan lama juga karena sebentar lagi juga memasuki masa pensiun. Iya. Kalau soal profil Pak Ganip saya kira nggak ada masalah ya. Cuman saya kira dengan pengalaman beliau sebagai prajurit TNI dan kiprah selama ini ya saya kira nggak ada masalah beliau memimpin BNPB. Hanya saja itu tadi ya catatan pentingnya adalah masa aktif beliau sebagai perwira tinggi TNI ini kan tinggal sampai akhir November ya, sehingga kalau kita melihat atau menyimak apa yang disampaikan oleh Mensesnek Pak Pratikno ya soal bahwa Presiden ingin mentradisikan BNPB dipimpin oleh perwira tinggi aktif untuk memudahkan koordinasi dan pengerahan pasukan gitu. Ini kan jadi aneh juga gitu ya. Apalagi kita juga sebenarnya tahu bahwa 3 pimpinan BNPB sebelumnya ya, itu juga tidak punya masalah sebenarnya dengan soal pengerahan pasukan, soal koordinasi dan pengerahan pasukan ini. Pernyataan dari Istana adalah jika pemimpin dari atau kepala BNPB ini adalah perwira aktif akan lebih mudah mengatur atau menggencarkan pasukan untuk mengatasi bencana. Pandangan Anda? Ya itu sebenarnya ini kan ini yang menurut saya agak sulit dipahami ya. Kesannya dengan pernyataan itu adalah kita memiliki ketergantungan yang kuat dengan profil kepemimpinan di BNPB ya. Kita bahkan dalam hal ini saya lihat kok tidak ada concern gitu ya terhadap soal tata kelola kebencanaannya, penanggulangan bencananya gitu ya. Bagaimana kita menyempurnakan mekanisme sistem gitu ya dalam urusan penanggulangan bencana ini sehingga siapapun yang memimpin, siapapun yang menjadi kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini, saya kira koordinasi dan apapun itu yang terkait dengan pengerahan dan tugas-tugas penanggulangan bencana bisa berjalan dengan baik, gitu ya, tanpa harus menjadikan kriteria misalnya perwira aktif yang harus menjabat sebagai kepala BNPB. Toh nyatanya dulu pada zaman sebelumnya misalnya Pak Samsul Ma'arif, kemudian Pak Willem Rampangiling misalnya, itu kan beliau kalau Pak Samsul misalnya dari aktif sampai pensiun, terus kemudian Pak Willem misalnya dari sudah pensiun baru menjabat, itu nggak ada masalah saya kira dengan soal koordinasi dan pengerahan pasukan ini. Tapi fungsi dari Kepala BNPB sekarang ini kan double begitu, Mas Fahmi, sebagai juga Kepala Satgas atau Ketua Satgas COVID-19
yang pertama kali dimulai dari Pak Doni Monardo. Apakah memang ini dikhususkan harus perwira aktif karena justru lagi menangani pandemi ini? Nah iya, dan itu kan jadi aneh kalau kita lihat perwira aktif yang hanya tinggal 6 bulan aktif ya, tinggal 6 bulan masa aktifnya kemudian ditunjuk. Jadi saya lebih melihat bahwa akhirnya pernyataan Pak Mensesnek ini baru disiapkan kemudian ya setelah ini ditanyakan begitu ya, bukan sesuatu yang memang terencana sejak awal begitu ya. Karena kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Pak Pratikno, ini mestinya kita cari yang masa aktifnya lebih panjang begitu ya, karena kita juga belum tahu sampai kapan kita masih harus menyiapkan penanganan pandemi ini dengan dengan bentuk satgas yang seperti sekarang begitu kan. Pak Gani Porsito kira-kira punya waktu 6 bulan sebagai Kepala BNPB sampai memasuki masa pensiunnya nanti sekitar bulan November. Nah, efektif nggak Mas Fahmi untuk mengerjakan tanggung jawab sebagai lokomotif dari penanganan pandemi di Indonesia ini? Saya kira kalau soal apakah dia akan bisa segera Pak Gani ini bisa segera bekerja begitu ya, saya kira tidak ada masalah. Ini beliau seorang jenderal dan sudah terbiasa mengalami mungkin pergeseran jabatan dalam waktu yang singkat dan cepat begitu ya. Itu sudah terbiasa sehingga beliau akan sangat mungkin ya segera beradaptasi dan berkonsolidasi dengan jajaran yang dipimpinnya. Tapi masalahnya ini kan soal keberlanjutan tadi ya, ini waktunya hanya 6 bulan. Bulan-bulan awal memang pasti akan selain konsolidasi, beliau juga harus terus menjaga menjaga irama kinerja dari satgas pandemi ini. Tetapi kemudian 6 bulan kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Pratik, 6 bulan kemudian beliau harus melepaskan jabatan itu. Jadi kan ya ibaratnya lagi panas-panasnya harus berhenti dia gitu. Oke, Mas Fahmi tadi Anda menyebut bahwa daripada mementingkan perwira aktif yang menjabat sebagai Kepala BNPB, kenapa tidak memperbaiki sistem di dalam BNPB-nya itu sendiri dan juga dalam menangani pandemi. Nah, untuk Pak Gani Porsito sendiri, apa yang harus diperbaiki oleh Pak Gani selama kurang lebih waktunya 6 bulan menjabat nanti? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Pratik itu kan sudah mencerminkan persoalan yang ingin diselesaikan oleh pemerintah ya. Pertama soal koordinasi dan kemudahan kelancaran dalam pengerahan pasukan. Ini mungkin berarti ini dirasakan sebagai salah satu persoalan ya dalam pelaksanaan kerja Kepala BNPB dan pengelolaan satgas di masa lalu ya misalnya. Dan mungkin ya Pak Doni mungkin sejauh ini dianggap cukup efektif melakukan itu karena statusnya sebagai perwira aktif, dan sehingga hal ini kemudian dilanjutkan ya. Tapi saya kira itu tadi ya, yang paling penting bagaimana kita mendapatkan kita membakukan pengalaman-pengalaman yang didapat baik dari masa Pak Doni maupun sebelumnya, dan sekarang yang akan dijalankan oleh Pak Gani Porsito. Kemudian kita bakukan dalam bentuk pedoman maupun aturan main yang bisa kemudian di masa depan bisa dijalankan dengan baik oleh siapapun nantinya Kepala BNPB berikutnya begitu, tanpa harus kita sibuk dengan kriteria harus perwira aktif, harus ini, harus itu. Padahal sebenarnya kan kalau menurut kita merujuk pada ketentuan perundang-undangan saja, kan tidak ada masalah sebenarnya dengan itu. Ini kan hanya sebuah tradisi yang ingin dibangun begitu ya. Dan tradisi ini sebenarnya tidak cukup perlu jika tata kelolanya sudah baik gitu. Oke, sistem dan juga pengelolaan dari mitigasi bencana di Indonesia yang harus diperbaiki untuk
ke depan. Terima kasih Khairul Fahmi, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.